wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Muhammad Lubis, sebagai dosen pengampu mata kuliah Enterprise Business and Data Analytics. Oke, pada kesempatan ini kita akan ngebahas tentang modul 4 terkait dengan visualisasi dari manajemen performa bisnis. Oke, terminologi ini yaitu performance management ataupun business performance management, ini terminologi yang sudah jamak ya digunakan di merata, yang ini reverse atau merujuk kepada proses bisnis pastinya. Kemudian metodologi, kemudian metrik ya, ukuran ataupun batasan ya, dan juga pelimpahan. Dan juga teknologi yang digunakan oleh suatu enterprise untuk mengukur, memonitor, dan mengatur ya performa bisnis. Ya, supaya sesuai dengan target dan itu bisa mengoptimalkan ya aset-aset ataupun perangkat-perangkat yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, BPM, Business Performance Management, itu punya beberapa nama ya yang sinonim. Yang pertama ya Performance Management atau Corporate Performance Management, yang berikutnya adalah Enterprise Performance Management, yang terakhir adalah Strategic Enterprise Management. Ini tergantung konteks ya. Kadang-kadang kita sebutkan strategik karena ini menjadi prioritas. Sementara kalau Enterprise Performance Management berarti secara holistik semua menjadi bagian ya yang tidak dipisahkan dalam monitoring. Sementara kalau Corporate Performance Management mungkin lebih fokus ke eksekutifnya atau corporate-nya. Ada 3 komponen ya dalam BPM menurut Colbert tahun 2009. Yang pertama adalah satu koleksi, satu set integrated manajemen yang tertutup ya dan berulang, dan juga proses analitik. Jadi ketika dia diulang terus, ada proses analisa, melihat penerapannya bagaimana ya sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Kemudian ada alat ya untuk bisnis dalam mendefinisikan strategic goal dan juga cara pengukuran dan manajemen. Jadi terikat ya. Jadi di cascading diturunkan dari misi, project, kemudian rencana. Nah, sekarang bagaimana cara kita menilai yang minimal dan yang maksimalnya? Ya, apa prioritasasinya? Makanya harus ada tools untuk mendefinisikan tujuan strategis tadi. Kemudian ada set of prosesnya ya, ada proses yang harus dilalui step by step. Kemudian inputnya apa, prosesnya bagaimana ya, kemudian outputnya apa. Termasuk finansial dan operational planning ya, perencanaannya, kemudian konsolidasi dan juga mekanisme reportingnya, pelaporannya, cara memodelkannya, merepresentasikannya, analisa, dan juga terkait dengan mekanisme-mekanisme yang mendukung proses tersebut berjalan ya. Jadi ini oke, kita stop dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada analisanya dan juga ada proses monitoringnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan closed loop atau yang loop yang tertutup tadi ya dalam cycling, dalam kitaran atau putaran dari bisnis proses measurement atau manajemen. Yang pertama, dia sifatnya strategize ya, di mana kita mau menuju ya, atau apa sih sasaran kita, apa sih tujuan kita, apa sih yang mau dicapai ya. Nah, jadi dalam proses pengulangan tadi, tujuan-tujuan itu akan selalu tercapai dan sifatnya berkala. Kemudian rencananya, bagaimana kita ke sana ya? How do we get there? Kemudian monitoring dan analisanya, bagaimana proses yang telah kita lakukan. How are we doing? Kemudian act and adjust. What do we need to do differently? Apa yang kita perlukan sehingga bisa meningkatkan misalnya, atau memberikan variasi sehingga ya bisa saja ya diversifikasi terjadi ya. Contoh misalnya ketika suatu produk sudah baik ya dalam proses penjualannya, sementara terjadi titik jenuh ya, penjenuhan di masyarakat, yang masyarakat menuntut
adanya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang unik ya. Produknya tetap sama, tapi ada keunikan atau ada keterbaruan atau diversifikasi ya. Contoh misalnya perubahan warnanya ya, perubahan tampilannya ya, tapi produk yang ditawarkan tetap sama atau layanan juga sama seperti itu. Jadi what do we need to do differently sehingga performansi itu tetap bisa dijaga atau tujuan itu bisa tetap dijaga. Kemudian sistem performance measurement ini membantu ya manajer dalam proses tracking penerapan dari strategi bisnis dengan membandingkan hasil yang aktual ya, hasil di lapangan berbanding dengan tujuan yang strategis ataupun tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau target. Jadi target yang berada dalam konseptual atau teoretikalnya dengan penerapan di lapangan ya, bagaimana pelaksanaannya ya. Karena sesuatu yang ideal itu tidak bisa melihat sejauh mana ya akan muncul faktor-faktor yang bisa menghambatnya. Dia bisa memprediksi, tapi bisa saja hasil di lapangan akan berbeda. Nah, sistem performance management ini biasanya terdiri dari metode yang sistematik ya dalam ngeset, dalam menentukan tujuan bisnis bersama-sama dengan feedback yang periodical ya, laporan yang periodik yang mengindikasikan progres berbanding dengan tujuan. Jadi tetap tujuan menjadi patokan. Seberapa persenkah tujuan itu tercapai? Jadi harus jelas tujuannya. Kalau memang dia tidak dalam bentuk number, ya kita set milestone-nya. Ada berapa banyak milestone yang harus dipenuhi, atau berapa banyak indikator yang harus dipenuhi, atau berapa banyak poin yang harus kita capai. Oleh sebab itu ada yang disebut dengan key performance indicator, ya, indikator performansi yang utama, yang kunci, yang penting. Dan ini merepresentasikan strategik yang objektif, ya. Kemudian performance measurement ya, atau mengukur performansi berbanding dengan goal. Dan berdasarkan Eckerson bahwa KPI ini adalah multidimensional. Jadi banyak atribut-atributnya. Oke, dari sisi strategi ya, KPI itu embody a strategic objective. Jadi tergantung tujuan strategis dalam KPI. Jadi ketika kita nyusun KPI, maka mau tidak mau harus memasukkan juga atau mengakomodasi strategic objektif. Kemudian ada target ya, ini mengukur performance terkait dengan target yang spesifik. Kemudian ada range, target punya range-nya ya, yang minimal, yang maksimal. Kemudian encodings terkait dengan batasan ya, range yang dikodekan dalam software yang membolehkan pendisplayan atau penampilan visual dari performance tersebut, apakah dalam bentuk green ya, hijau atau kuning atau merah. Dan ini mengindikasikan ya ekspektasi berbanding realisasi ya. Jadi ekspektasi misalnya bagus tapi realisasi sekian dan sekian. Jadi bisa dilihat sejauh mana penerapan itu bagus ya, dan tidak serta-merta kita langsung mengambil kesimpulan kalau buruk ya berarti penerapannya buruk. Orang yang buruk belum tentu juga ya, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Dan tentu nanti jadi lebih mudah proses pertanggungjawaban ya, responsibilitasnya. Kemudian ada time frame, ini ada target yang diikatkan dengan batasan waktu ya, yang harus dipenuhi. Kemudian ada benchmark, ini ada target yang diukur berdasarkan basis ya, atau baseline ataupun acuan-acuan tertentu ya, benchmark, dan entah dari perusahaan, entah dari asosiasi dan sebagainya. Kemudian tujuan ya, ini adalah target yang kita akan ukur ya berdasarkan outcome ya, atau berdasarkan keluarannya. Kemudian ada value, ini adalah data aktual yang akan dibandingkan dengan target ya, jadi realisasinya dengan perencanaannya. Kemudian goals dan value ini bisa di-extend ya, bisa dilebarkan atau diperpanjang dengan satu atau dua beberapa following elements. Jadi elemen-elemen ini bisa ditambahkan dalam goals dan value. Pertama adalah status. Ini adalah nilai berbanding dengan tujuan yang mengindikasikan seberapa bagus, seberapa baik ya, seberapa mantap kita telah mengeksekusi atau mengimplementasi strategi-strategi yang telah direncanakan dalam aktualisasinya. Kemudian trend ini adalah over time ya, inevitably bagaimana how well you are doing. Jadi ini terkait dengan how well you are doing itu bisa ditambahkan statusnya ya, value compare goal, dan juga trend ya, bagaimana kita follow ya, ataupun bagaimana secara timeline ya, secara berketerusan performansi kita, ada peningkatan, ada baik atau tidak. Dan ini nge-follow juga ya performansi yang ada di
di rival kita atau kompetitor kita. Jadi bisa dibandingkan secara internally dan juga externally. Nah, jadi status terkait dengan kebaikan atau kebagusan kita dalam memberikan nilai dan juga tujuan, sementara tren terkait dengan overtime ya, penerapan rutin dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada value ya, KPI value, ini adalah metrik-metrik yang sering digunakan dan juga mudah untuk dipahami. Ini dalam bentuk figur yang merepresentasikan realitas bisnis dan dalam prakteknya ini akan memberikan ya high level data. Jadi data-data yang tingkat tinggi yang memerlukan a lot of work preparing the source data. Jadi langsung dapat data yang paling bagus dan tentunya kalau dengan mekanisme tradisional ini sangat ribet ya, sangat panjang prosesnya. Dan ini harus bisa disiapkan, ya datanya itu harus bersih sehingga bisa kita gunakan atau utilize dalam bentuk agregasi ya. Jadi ada potongan-potongan datanya, segmentasinya yang bisa kita berikan ke keperluan-keperluan analisa tertentu, analytical tertentu. Kemudian bisa dikalkulasi juga, bisa disaring atau dirasionalisasikan ya dalam hal untuk membentuk ya suatu nilai KPI yang meaningful, yang bermakna. Kemudian KPI goals ini terkait dengan function ya, bagaimana KPI itu mengarah kepada fungsi-fungsi ya, terutama ya fungsi posisi atau jabatan yang dinilai tadi ataupun fungsi dari data tersebut. Kemudian this mean getting your business user to specify exactly what the target are. Dan ini bermakna kita bisa mendapatkan ya pengguna-pengguna bisnis untuk menspesifikasikan apa sih yang sebenarnya menjadi target. Jadi realisasi belum tentu itu sesuai dengan kemauan atau demand dari business user. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat dari sini ya, atau merasionalisasikan di value, kemudian dari goal juga kita lihat. Misalnya kenapa sih target melebihi? Kenapa target kurang ya dari kenyataannya, realisasinya. Nah, bisa saja ada insight-insight baru yang didapatkan. Makanya goal itu sesungguhnya bukan hanya sekedar menentukan titik akhir ya, tapi juga menentukan bagaimana titik akhir itu bisa ditarik ataupun didorong ya. Kemudian they can be simple value, mereka adalah value yang sederhana dan dapat dikalkulasi nilainya seperti percentage yang menaik atau percentage yang menurun. Kemudian dalam status ini